Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asaf Azri SK dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu K3, tujuan dari K3, dan fungsi dari K3 tersebut. Nah, mari kita apa itu K3? K3 ialah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya manusia pada umumnya, karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Lalu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal utama yang harus selalu diterapkan oleh siapapun di lingkungan manapun. Kenyataannya, kepedulian orang terhadap keselamatan dan kesehatan kerja masih terus berlanjut hingga kini. Pengertian K3 menurut keilmuan keselamatan kerja, K3 adalah semua ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja seperti tersengat arus listrik, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Apa tujuan dari K3? Terdapat 3 faktor yang mendorong kepentingan dan penerapan K3 di suatu perusahaan. 1. Alasan pri kemanusiaan. Maksud dari pernyataan di atas adalah perusahaan harus melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menjamin keselamatan kerja karyawan tersebut di atas pri kemanusiaan dasar. Hal ini dapat mengurangi rasa sakit atau luka yang harus diakibatkan pekerjaan, baik yang didera oleh karyawan ataupun yang memengaruhi keluarganya. Lalu yang kedua yaitu alasan dari perundang-undangan. Negara telah menetapkan berbagai payung hukum yang mencakup semua keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan, baik yang terdapat dalam undang-undang, pada peraturan pemerintah, menteri, keputusan menteri, dan yang lain-lain. Jika terdapat perusahaan yang tidak mau mematuhi peraturan tersebut, tentunya akan mendapat sanksi. Yang ketiga, alasan ekonomi. Kecelakaan kerja yang terjadi akan mengakibatkan pengeluaran yang cukup besar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan K3 yang mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan hingga mencegah terjadinya pengeluaran yang cukup besar atau bahkan dapat merugikan. Pasti K3 dibuat dengan tujuan yang bagus dan menjaga keamanan pekerja. Namun selain itu terdapat banyak lagi tujuan K3 tersebut. Tujuan K3 selain itu dapat kita jelaskan sebagai berikut. Bisa kita perhatikan ada 8 dari tujuan K3. Di antaranya memastikan dan menjamin keselamatan dan setiap tenaga kerja orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional. 4. Agar setiap perlengkapan kerja yang digunakan sebaik mungkin dipilih. 5. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang keenam, agar menggairahkan keserasian kerja dan partisipasi kerja. Yang ketujuh, agar terhindar dari gangguan kesehatan dan disebabkan oleh lingkungan dan kondisi kerja. Yang kedelapan, agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Selain dari tujuan K3, maka para perusahaan perlu mengetahui menyediakan 1. Alat perlindungan atau APD di tempat kerja, menyediakan buku penggunaan alat atau berbahaya, menyediakan peraturan berbagai tugas dan tanggung jawab, menyediakan tempat kerja dan penyaratan lingkungan. 5. Menyediakan penunjang kesehatan jasmani di tempat kerja, menyediakan
prasarana lengkap di tempat kerja. Yang 7, memiliki kesadaran menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu kita perlu saat bekerja kita perlu memperhatikan APD, yaitu alat pelindung diri. Nah, seperti pada gambar di atas. Nah, pada gambar berikut. Nah, bisa kita perhatikan pada gambar ini itu untuk keamanan kita saat kerja. Di sini saya akan memberi satu video di mana ini seorang pegawai sedang menguji coba suatu helm kerja. Itu di mana saat pekerja tidak menggunakan helm, tiba-tiba tertimpa suatu benda dari atas gitu. Entah apa itu benda, bisa batu atau yang lain-lain. Diibaratkan sebuah semangka ini adalah kepala manusia. Jika dia tidak menggunakan helm, dia akan hancur seperti itu. Bisa bocor atau bahkan pecah kepalanya. Nah, sedangkan saat menggunakan helm atau pelindung kepala akan meminimalisir terjadinya kecelakaan tersebut gitu. Jadi yang awalnya dimana semangka itu dijatuhkan menggunakan besi lalu pecah, lalu digunakan helm pada semangka tersebut, ia terminimalisir, semangka tersebut tidak pecah. Ya mungkin kalau kepala manusia juga bakal ada sakit ya jatuh kayak gitu, tapi setidaknya terminimalisir seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja penyebab terjadinya kecelakaan kerja seperti itu? Berikut adalah penyebab terjadinya kecelakaan kerja secara umum. 1, adanya kondisi bahaya, yaitu kondisi yang tidak aman dari peralatan media elektronik, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat kerja, dan cara kerja. Lalu pembuatan bahaya yaitu dari manusia dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana. Contohnya cacat tubuh yang tidak tertara, kelelahan atau kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik seperti itu. Nah, itu jadi ada 2 faktor